Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang wakaf yang terdapat di bab 8 dan halaman 29 buku Mungkin. Setelah sebelumnya kita telah mempelajari tanwin dan hamzah wasol dan tanwin. Nah, dalam belajar wakaf ini banyak catatannya yang mungkin bisa dicatat sama teman-teman semuanya biar enak waktu biar mudah biar diingat gitu ya. Langsung aja ke yang halaman 29. Nah, di halaman 29 wakafnya itu kan terdiri dari beberapa. Nah, yang pertama itu ada sukun atau yang disukunkan aja, tanda sukun, kemudian ada yang tanda fathah, kasrah sama dhammah. Nah, kemudian ada tanda ha dhammah yang diikuti oleh wawu madiyah kecil dan ha yang diikuti oleh ya madiyah kecil gitu. Nah, ini semua bacanya dipendekkan gitu, langsung diwakafkan, dimatikan gitu. Nah, contohnya Mbak ngasih dua contoh dari setiap ini kolomnya gitu. Nah, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, langsung selesai, bihim. Nah, ini catatan yang Allahu, yang Allah ini panjangnya satu ayunan. Khatamallahu ala qulubihim gitu. Kemudian farfu anhum wasfah, jangan lupa haknya mengalir, farfu anhum wasfah gitu. Kemudian paham ya yang sampai ke bawahnya, nanti kalian baca sendiri. Kemudian ke kolom yang selanjutnya itu yang wakafnya berharokat fathah, kasroh, dan dhammah gitu. Nah, itu juga langsung dimatikan gitu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Masalakakum fi saqar al-jawaril kunnas. Jangan lupa nun tasjidnya diselesaikan dulu gunahnya. Jadi al-jawaril kunnas gitu. Kemudian buat yang kolom ketiga itu sama bacanya, dimatikan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna taqawwalah, mematikan haknya. Kemudian lanjut, du'iyallahu wahdah, du'iyallahu wahdah gitu. Kemudian nih contoh yang ketiga, itu kan hak diikutin wawu madiyah kecil yang ada seleretannya gitu, fathah panjang gitu ya, itu tetap dibaca pendek. Jadi kayak tanda panjangnya itu diabaikan. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh gitu. Nah, untuk yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita lanjut ke halaman 30 dan 31. Nah, di halaman 30 dan 31 itu aturannya hampir sama semua. Panjangnya 2 harokat semua. Ingat, 2 harokat itu setara dengan 1 alif gitu. Nah, yang pertama itu kan di kolom pertama fathah diikutin alif, kemudian ada fathah diikutin alif yang ada tanda mat panjangnya. Nah, membacanya tetap sama, 2 harokat atau 1 alif. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha, rafa'a samkaha fasawwaha gitu. Kemudian falam yughniya anhuma, falam yughniya anhuma. Kemudian kolom yang selanjutnya itu kan ada fathah diikutin ya, ya yang ada tanda matnya. Kemudian fathah diikutin ya yang ada alif panjangnya, alif kecil ya. Kemudian ada fathah diikutin ya yang ada tanda matnya, mat panjangnya. Kemudian ada fathah yang diikutin oleh ya gitu. Oke, atau alif matsuro atau alif bengkok gitu nama lainnya. Itu sama bacanya tetap 2 harokat semuanya gitu. Kemudian yang kolom sampingnya lagi itu ada kasroh diikutin ya, kasroh diikutin ya yang ada tanda matnya, dan
kasroh diikutin oleh ya berfathah. Nah itu sama diwakafkan panjangnya jadi 2 harokat atau 1 alif. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dana fatadalla. Jangan lupa memnya di tasjidnya itu diselesaikan gunahnya. Tsumma dana fatadalla fajama'a fa'au'a gitu. Nah ini kan di lam sama ain yang di akhir itu kan ada tanda panjang-panjangnya, tapi tetap dibaca 2 harokat gitu karena ada di wakof gitu. Kemudian selanjutnya afa asaita amri falam tarqub qawli. Tuh jangan lupa ada ro tarkik ya, yang bacanya ro tarkik dan ba sukun yang dipantulkan membacanya falam tarqub qawli. Nah ro tarkik itu yang diberatkan membacanya falam tarqub qawli gitu. Nah ini sama semua 2 harokat semua bacanya. Kemudian kita beralih ke halaman 31. Nah di halaman 31 ini 3 tanda hitam pertama itu bacanya 2 harokat yang terdiri dari domah yang diikutin wawu, domah yang diikutin wawu bermat gitu, sama domah diikutin oleh wawu berfathah gitu. Nah ini bacanya sama 2 harokat di wakof. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ubsilu bima kasabu illallazina tabu wa aslahu gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini ada fathah diikutin alif dan huruf apapun, kemudian ada kasroh diikutin ya diikutin huruf apapun, dan domah diikutin wawu diikutin huruf ketiganya itu huruf apapun, huruf hijaiyah berharokat tapi ya. Nah itu termasuk bacaan mat arid li sukun. Nah dalam bacaan mat arid li sukun itu kan teman-teman bisa baca panjangnya 2, 4 atau 6 harokat gitu, tapi harus dikonsistenkan. Kalau teman-teman mau ngambilnya yang 6 harokat ya bacanya 6 harokat terus gitu, kalau 4 ya 4 terus gitu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan famanittaba'a hudai. Ini hudai ya, bukan hudaya tapi hudai. Famanittaba'a hudai gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada huruf berharokat fathah diikutin ya, kemudian ya bersukun, dan ada huruf hijaiyah apapun, kemudian ada fathah diikutin wawu sukun diikutin oleh huruf hijaiyah yang berharokat apapun gitu ya. Nah itu merupakan bacaan matlin. Nah dalam bacaan matlin itu panjangnya 2, juga 2, 4 atau 5 harokat. Nah kita milih mana itu terserah, tapi panjangnya itu harus tidak melebihi mat arid li sukun. Jadi kalau istilahnya yang mat arid itu mau 6 ya berarti yang matlin itu 5 gitu kan. Kalau yang bacanya mat arid li sukun itu mau 5 ya berarti yang matlin itu di bawahnya 5 gitu, 4 gitu, 2, 3 ataupun 4 gitu. Kemudian contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Untuk selanjutnya teman-teman bisa latihan sendiri. Kemudian kita buka halaman 32. Nah di 32 itu ada tak marbutoh yang digandeng sama tak marbutoh yang sendirian. Nah ini bacanya pendek, alias dalam pembacaan ini tuh tak marbutohnya dihilangkan taknya, jadi kita bacanya haknya, mewakafkan jadi huruf haknya gitu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Falaqta hamal aqabah, bukan aqabat tapi aqabah. Falaqta hamal aqabah fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian
Untuk selanjutnya di kotak 3 yang terakhir itu ada fathah tain. Nah, kemarin kita mempelajari tentang fathah tain yang dibaca pendek dan yang dibaca panjang. Nah, kemudian di sini ada aplikasinya. Fathah tain yang pendek ya, yang pertama yang fathahnya itu sejajar, kemudian fathah tain yang enggak sejajar, kemudian ada mim sama kasroh, fathah sama mim. Nah, yang pertama itu yang fathah sejajar tanda dari idhar, tanda dari bacaan idhar. Kemudian yang ikhfa itu yang fathah tapi enggak sejajar itu ikhfa. Kemudian yang fathah dengan mim itu iklab gitu ya. Kalau yang tadi bacaan kolom pertama itu contoh dari tak marbutoh, kemudian yang kedua ini contoh dari 3 konsep ini, kemudian yang ini campuran gitu. Kita baca yang kolom kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fawasaqna bihi jam'a wa huwa alaihim ama. Oh ya, untuk panjangnya yang konsep 3 terakhir ini dibaca 2 harokat. Kalau yang tadi tak marbuto itu langsung dimatikan, kalau yang 3 ini dibacanya 2 harokat gitu kayak tadi. Fawasaqna bihi jam'a fa huwa alaihim ama gitu. Kemudian lanjut yang kolom terakhir itu campuran dari konsep tak marbuto dan fathah tain. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'il qalu nahnu ulu quwwah gitu. Oh ya, di sini ada domah alif hamzah di domah kemudian diikutin wawu sukun, itu dibaca 1 harokat pendek gitu ya. Qalu nahnu ulu quwwah gitu. Kemudian ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru lil kafirina salasila wa aghlala ghishruna sabiruna yaghlibu mi'atain gitu. Itu tadi konsep dari sukun yang bunder melur, itu dibacanya 1 harokat. Kemudian kita lanjut ke halaman 33. Nah, di halaman 33 itu ada sukun ditambah huruf hijaiyah apapun dan berharokat. Nah, itu bacanya sesuai dengan konteksnya yang ada di sini, tapi bacanya tuh yang disukunkan itu hurufnya dibaca, kemudian yang huruf terakhir itu juga dibaca. Contohnya yang kolom pertama baris pertama, wa ma huwa bil hazl, alias zain sukunnya dibaca, kemudian lam kasrohnya itu juga dibaca. Jadi wa ma huwa bil hazl gitu. Kemudian asabahumul qarh, qaf ra ha kebaca semua kan ya. Kemudian malaisa li bihi ilm gitu. Paham ya sampai sini? Kita lanjut ke halaman 34. Nah, di 34 itu ada ba ditasjid, kemudian jim ditasjidkan dan qaf ditasjidkan. Nah, ba, jim sama qaf itu kan huruf qalqalah semua. Nah, ketika ditasjidkan nanti bacanya ditekan dan dipantulkan gitu. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Yaj'aluhu fi ghayabatil jub, ditekankan kemudian nanti dipantulkan jub. Kemudian qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wala azabul akhirati asyaq gitu. Kemudian yang mim tasjid sama nun ditasjidkan. Nah, itu kan kalau mim tasjid dan nun tasjid itu kan didengungkan. Nah, dengungnya itu dilamakan, dinikmati dulu dengungannya gitu. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Nah, gham. Nah, itu mim ditasjidnya itu dengungnya dinikmati dulu, jangan susu-susu gitu ya. Fa'aghraqnahum fil yam. Kemudian ini ada
huruf hijaiyah apapun ditasjidkan. Nah, kalau di waqaf itu semuanya dibaca naber atau intonasinya dinaikkan gitu ya. Kalau huruf bertasjid yang ada di tengah atau di depan alias yang enggak di waqaf itu hanya huruf hijaiyah tertentu yang bacanya dinaberkan. Tapi kalau huruf hijaiyah bertasjid yang ada di waqaf itu dinaberkan semuanya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Fasa'atu adha wa amal itu. Kemudian yatakhabbatuhu syaitanu minal mas gitu. Kemudian qala fama khabbuka ya samiri gitu. Itu artinya naber atau dinaikkan intonasinya. Nah, yang terakhir sekarang tanda-tanda berhenti atau tanda-tanda waqaf. Nah, di sini ada 6 tanda. Yang pertama itu mim. Nah, mim itu namanya lazim atau waqaf lazim. Kalau waqaf lazim itu diharuskan untuk berhenti. Nah, kemudian yang kedua itu ada lam alif itu bacanya waqaf lam wasol gitu. Nah, kalau itu dianjurkan alias dilarang untuk berhenti, dianjurkan untuk meneruskan dan dilarang untuk berhenti. Nah, kemudian waqaf yang ketiga itu qola atau waqaf al-waqufu aula. Nah, kalau waqaf yang waqufu aula itu lebih baik berhenti namun boleh lanjut jadi kayak sunnah, tapi lebih baik untuk berhentinya gitu. Kemudian yang keempat ada waqaf shad lam itu namanya waqaf al-waslu aula. Al-waslu aula itu lebih baik lanjut namun boleh berhenti. Nah, berbalikan dengan tadi yang qaf lam ya. Kalau shad lam atau wasl aula ini lebih baik dilanjutkan gitu, tapi kalau nggak kuat boleh berhenti. Kemudian waqaf yang keempat itu ada jim atau dibaca waqaf jaiz. Nah, waqaf jaiz itu istilahnya kalau dalam hukum itu hukum fikih mubah atau boleh berhenti boleh lanjut gitu. Kemudian yang terakhir itu ada 3.2 gitu ya. Nah, itu waqaf mu'annaqah atau berhenti di salah satu, kemudian yang satunya itu melanjutkan gitu. Nah, kita baca contoh dari waqafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang waqaf lazim tadi mim ya, mim itu lazim artinya harus dilanjutkan, tidak boleh harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan gitu ya. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Nah, kalau nggak kuat berhenti tapi bukan di waqaf mimnya itu. Nah, kita ulangi dari sebelumnya. Alladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullah gitu. Kemudian yang waqaf lam alif atau waqaf lam wasol gitu. Nah, itu kan harus dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Nah, lanjut ke waqaf qomlaf atau ini kalau waqaf yang ketiga ini harus berhenti, lebih baik berhenti, bukan harus berhenti tapi lebih baik berhenti gitu. Ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Jangan lupa ada kaf sukun haknya untuk dihameskan atau di desahkan gitu. Kemudian waqaf yang 4 itu shad lam. Nah, itu lebih baik dianjurkan untuk dilanjutkan. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasuluh gitu. Kemudian yang kelima jaiz ya. Kalau jaiz itu boleh berhenti dan boleh enggak alias mubah gitu ya. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahu illal qaumul khasirun.
Nah, kemudian contoh yang terakhir, ini kan berhenti di salah satu gitu ya. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin gitu. Untuk lebih jelasnya nanti pokoknya dipelajari lagi, diulang-ulang lagi, kemudian nanti teman-teman membaca semuanya, kemudian dikirim ke MP masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian dari Mbak. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan ke MP masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.